Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah GP Kris Kelapa Gading pada hari Minggu ini. Kita bersyukur meskipun ibadah yang kita lakukan hanya melalui media online saja, tapi Tuhan begitu baik karena Dia masih memanggil kita umatnya di hari perhentian ini untuk kembali bersekutu, berelasi dengan Tuhan dari tempat ataupun rumah kita masing-masing. Tuhan adalah pencipta segala yang ada di bumi ini, dan tak terselami pikirannya rencana Allah dalam hidup kita. Mari saya mengajak setiap jemaat untuk dapat mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam penyembahan kepada Allah yang tetap sama, pencipta segala yang ada dari dulu, sekarang, dan selamanya. Firman Tuhan dalam Yesaya 54 ayat 10 berkata, "Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tak akan beranjak darimu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau." Kita menaikkan pujian, "Betapa dahsyat Engkau Tuhan."
Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur pada saat ini sekali lagi kami datang padamu. Kami mau mengagungkan Engkau, Tuhan Allah di hidup kami. Tuhan Allah pencipta segala yang ada. Tuhan Allah yang senantiasa menyertai kami. Kami mengucap syukur kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami untuk bersatu kembali dalam ibadah kami. Tuhan ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, layakkan kami, dan sucikan hati kami, agar kami dapat datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan dalam sepanjang ibadah kami, kiranya Tuhan boleh memberkati dari awal hingga akhirnya selesai. Dan kami serahkan juga setiap jemaat yang berada di tempat mereka masing-masing, biarlah kami boleh senantiasa berelasi dan berhubung dengan Tuhan melalui ibadah kami. Kami serahkan ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan menolong setiap kami, memakai kami menjadi alat-Mu. Terpujian nama-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudari, bukti dari firman Tuhan yang mengasihi kita telah dinyatakan ketika Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib. Dalam Yohanes 20 ayat 1-10 menceritakan ketika waktu itu pagi-pagi benar, Maria Magdalena beserta dengan murid-murid lainnya mendapatkan kubur Yesus kosong. Pada waktu itu mereka mengira bahwa mayat Yesus telah dicuri orang. Mereka belum memahami perkataan Yesus bahwa Dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tanpa kebangkitan, iman Kristen akan sia-sia. Lebih jauh arti kebangkitan, seperti yang dinyatakan dalam syair lagu ini. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Bahkan mati
kembali naik ke atas sorga setelah 40 hari dia bangkit dari kematiannya. Tuhan Yesus mengutus penghibur bagi kita, seperti yang kita tahu, yaitu Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26 berkata, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikian kita akan mempersiapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan tentang peranan Roh Kudus dalam gereja mula-mula. Kita mempersiapkan hati kita menaikkan sebuah pujian, "Allah Roh Kudus penuhi kami."
sungguh-sungguh memerlukan Engkau. Kami butuh isi hati-Mu saat ini. Kami butuh firman-Mu. Kami butuh kehadiran Roh-Mu untuk menuntun kami, membuka hati kami, keberadaan kami, sehingga kami sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jika ada sesuatu yang menghalangi akan isi hati Tuhan diberitakan, kami mohon kuasa di dalam darah Kristus. Biarlah kuasa itu boleh disingkirkan, sehingga hanya ada diri kami di hadapan Allah, di hadirat Allah, menikmati hubungan dan relasi ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami dan nyatakanlah isi hati-Mu, kehendak-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh mengerti keberadaan kami di dunia ini. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Sebentar firman Tuhan akan disampaikan. Biar Roh Kudus bicara dalam hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara-saudara sekalian, kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang sudah kita baca 2 minggu lalu, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Saya akan membacakannya bagi kita. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, maka Tuhan Yesus berjanji mengutus Roh Kudus itu ke dunia ini menggantikan dia. Nah, seringkali yang kita pikirkan adalah, oh kalau Yesus sudah naik, lalu Roh Kudus turun, maka Yesus sudah tidak berperan lagi. Sebenarnya ini konsep yang keliru. Walaupun Alkitab mengatakan bahwa Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun ke bumi, dan ternyata kalau kita belajar sepanjang perjanjian baru, khususnya dalam pelayanan misi ke depan, ternyata Yesus dan Roh Kudus sama-sama berperan dalam pekerjaan Tuhan yang Tuhan kerjakan itu. Ya, ada kalanya Roh Kudus berperan, ada kalanya Yesus muncul, saudara. Ya, misalnya saja contohnya ketika Saulus, ya, yang kemudian yang kita kenal menjadi Paulus. Sebelum dia bertobat, dia adalah seorang yang memiliki ambisi untuk menghancurkan agama Kristen. Memiliki ambisi untuk menangkap orang-orang yang mengikut Yesus. Lalu dia mengejar-ngejar orang Kristen, dia menganiaya mereka, dia masukkan mereka ke penjara. Nah, saudara-saudara, ketika satu saat dia menuju ke Damsyik, tiba-tiba ada satu cahaya yang begitu terang, lalu hantam wajahnya atau matanya sehingga Saulus menjadi buta. Dalam kebutaannya itu ada suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?"
Saudara, lalu Saulus bertanya, "Siapakah engkau Tuhan?" Dan di situ ada kata-kata yang muncul, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Jadi pengalaman Paulus mengalami cahaya itu, mengalami suatu perubahan hidup itu terjadi ketika Yesus yang datang muncul lalu mengintervensi daripada hidup Paulus. Nah, di sini kita lihat baik Roh Kudus bekerja maupun Yesus pun bekerja, walaupun Yesus dikatakan sudah naik ke surga. Nah, saudara-saudara, tema kita 2 minggu yang lalu adalah peranan Roh Kudus di dalam jemaat mula-mula. Kita sudah lihat 3 poin yang pertama. Nah, hari ini atau dalam kesempatan ini kita akan lihat 3 poin berikutnya. Tapi saya ingin mengulangi dulu tanggal 14 Juni yang lalu bahwa peranan Roh Kudus dalam jemaat mula-mula kita sudah lihat 3 poin. Poin yang pertama itu adalah ternyata Roh Kudus berperan, dia membimbing orang untuk percaya kepada Yesus dan memberi diri mereka untuk dibaptis. Saudara, 3.000 orang yang percaya kepada Yesus pada hari Pentakosta itu bukanlah pekerjaan para rasul. Itu adalah peranan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dalam hati mereka sehingga mereka boleh percaya kepada Injil, lalu mereka menyerahkan diri untuk terima Yesus dan dibaptis. Saudara, kalau bukan karena Roh Kudus, maka tidak mungkin ada orang datang kepada Yesus. Ya, kalau bukan Roh Kudus, nggak mungkin ada orang bisa percaya. Jadi kita sebenarnya cuma alat, kita cuma mediator di tangan Tuhan. Lalu Tuhan pakai kita sebagai alat, tapi yang bekerja sesungguhnya adalah Roh Kudus. Yang kedua, kita sudah lihat ternyata Roh Kudus mendorong jemaat mula-mula untuk bertekun di dalam pengajaran para rasul. Jadi para rasul mengajarkan firman Tuhan dengan demikian luar biasa. Lalu jemaat mula-mula itu mereka begitu haus, begitu lapar akan firman Tuhan. Saudara, sekali lagi, kalau Roh Kudus bekerja dalam hati seseorang, maka orang itu akan haus akan firman Tuhan. Dia akan lapar akan firman Tuhan. Kalau bukan karena Roh Kudus, kita nggak mungkin menyukai firman Tuhan. Kalau bukan karena peranan Roh Kudus, kita nggak mungkin mencintai firman Tuhan. Ini sudah jelas. Lalu yang ketiga, yang 2 minggu lalu kita sudah lihat, Roh Kudus juga mendorong jemaat mula-mula untuk bertekun di dalam persekutuan. Saudara, Roh Kudus bekerja supaya umat Tuhan itu bersekutu. Dan adanya persekutuan membuktikan Roh Kudus sedang bekerja di dalam hati orang percaya. Karena itu kalau kita lihat, kalau ada orang yang percaya Tuhan dan Roh Kudus bekerja dalam hatinya, dia pasti rindu untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman yang lain. Tetapi ada sebagian orang ketika ada persekutuan, mereka sengaja menjauhkan diri dari persekutuan itu, maka itu tandanya Roh Kudus sedang tidak bekerja di dalam orang itu. Nah, itu sudah 3 poin sudah kita lihat 2 minggu yang lalu. Nah, hari ini kita lihat lanjutan daripada peranan Roh Kudus di dalam jemaat mula-mula. Ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Sekarang kita lihat poin yang keempat. Jadi sambungan daripada 2 minggu yang lalu. Poin yang keempat sekarang. Peranan Roh Kudus yang keempat adalah Roh Kudus mengingatkan jemaat agar selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Saudara-saudara, ayat 42 bagian C berkata, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan istilah memecahkan roti di sini? Ada orang yang menafsirkan, oh ini memecahkan roti hanya makan bersama gitu. Hanya sarapan bersama. Salah. Para teolog bersepakat bahwa sebenarnya memecahkan roti di sini bukanlah makan roti biasa. Tapi memecahkan roti di sini adalah menunjuk sangat kuat kepada perjamuan kudus. Jadi mereka setiap hari berkumpul untuk mengadakan perjamuan kudus. Dan setelah itu dilanjutkan dengan makan bersama. Saudara-saudara, upacara perjamuan kudus ini adalah satu tradisi baru yang lahir dari hadirnya Roh Kudus. Dari sejak Roh Kudus turun atau sejak Yesus naik ke surga yang dilakukan oleh gereja. Sebelum ada gereja di dalam kebudayaan orang Yahudi
itu tidak pernah ada yang namanya perjamuan kudus atau memecahkan roti. Jadi di dalam kebudayaan Yahudi tidak ada yang namanya memecahkan roti atau perjamuan kudus. Tetapi ini adalah tradisi baru yang muncul ketika gereja hadir, ketika Kristus naik ke surga, ketika Roh Kudus datang dan tinggal bersama jemaat. Saudara, pertanyaannya adalah mengapa Roh Kudus mengingatkan mereka untuk selalu memecahkan roti? Mengapa Roh Kudus harus selalu mendorong mereka untuk selalu mengadakan perjamuan kudus? Ada apa? Kepentingannya apa? Saudara, paling tidak saya menemukan ada 4 alasan. Yang pertama adalah ini berkaitan dengan tugas Roh Kudus yang berperan sebagai yang mengaplikasikan keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus di dalam diri orang percaya. Roh Kudus punya satu tugas, dia mengaplikasikan yang namanya keselamatan. Ya, yaitu yang dikerjakan oleh Yesus, lalu itu diaplikasikan oleh Roh Kudus di dalam hati setiap orang percaya. Tadi kita sudah baca satu bagian firman Tuhan bahwa Roh itu akan datang dan dia akan mengingatkan kamu akan apa yang aku katakan. Ini kata Yesus. Jadi Roh itu mengingatkan kita akan apa yang dia katakan. Nah, salah satu yang dia katakan oleh Yesus, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu Roh Kudus terus mengingatkan sakramen ini, yaitu sakramen tentang proses keselamatan di kayu salib yang Yesus kerjakan. Karena itu saudara, perjamuan kudus adalah simbol penyelamatan Kristus bagi kita. Itu sebabnya tidak boleh dilupakan. Dan Roh Kudus akan terus mengingatkan ini di dalam diri orang percaya. Yang kedua, alasan yang kedua, yaitu karena perintah perjamuan kudus adalah firman Allah yang diucapkan oleh Yesus langsung, ya. Dia mengatakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Maka ini ditangkap sebagai sesuatu yang sifatnya sakral. Kalau sakral, maka kita nggak boleh lakukan dengan sembarangan. Kita mesti hati-hati. Nah, ini alasan kedua. Karena itu adalah firman Tuhan. Yang ketiga, mengapa Roh Kudus mesti mengingatkan untuk memecahkan roti? Karena perjamuan kudus merupakan tanda persekutuan kita dengan Tuhan, saudara. Setiap kali kita makan dan minum dari perjamuan itu, maka engkau diingatkan supaya engkau terus makin dekat dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan makin erat, makin dekat, makin menyatu. Jadi karena itu kenapa gereja terus mengadakan perjamuan kudus sampai hari ini? Itu karena supaya kita makin hari makin dekat dengan kematian, makin dekat dengan kebangkitannya. Saudara-saudara, ini sesuatu yang indah sekali. Karena itu harus dilakukan secara rutin oleh gereja sampai hari ini. Alasan yang terakhir, mengapa Roh Kudus perlu mengingatkan? Supaya umat Tuhan senantiasa memecahkan roti. Yang keempat, karena perjamuan kudus juga mengandung satu perintah, yaitu perintah yang ada kaitannya dengan amanat agung, yaitu penginjilan. Karena itu waktu kita makan dan minum perjamuan kudus, maka ada kata-kata di sana, kita akan memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara-saudara, di dalam perjamuan kudus ada unsur di mana engkau harus pergi memberitakan kabar baik kematian Tuhan bagi orang lain. Jadi dengan alasan-alasan ini Bapak Ibu, maka perjamuan kudus harus dilakukan dengan tepat dan benar sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Kemudian juga harus dengan hati-hati, tidak boleh sembarangan. Sebab kalau kita salah, maka kita berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Luar biasa. Dan juga harus dilakukan dengan penuh iman. Sebab jika tidak percaya, itu akan mendatangkan hukuman bagi kita. Saudara, betapa pentingnya Roh Kudus mengingatkan mereka untuk selalu memecahkan roti. Kenapa? Ketika itu akan mengingatkan mereka akan Yesus dan membuat mereka makin dekat dengan Dia. Dan itu terus mempersekutukan kita sampai akhir zaman, sampai Kristus datang yang kedua kali. Ini peranan Roh Kudus pertama. Yang kedua atau yang kelima, ya, sambungan dari 2 minggu yang lalu. Yang kelima, Roh Kudus berperan untuk mengingatkan jemaat agar selalu berdoa. Saudara, ayat 42 bagian D, saya akan baca. Mengingatkan jemaat agar selalu berkumpul
untuk berdoa. Saudara, kalau dengar kata doa, rasanya udah bosen gitu ya. Kita mungkin sudah sangat biasa dengan istilah ini. Saudara, tahukah kita, kalau kita belajar firman Tuhan, kita menemukan begitu banyak ayat-ayat tentang doa. Paling tidak ada ratusan ayat yang bicara tentang doa. Saudara, baik doa pribadi maupun doa korporat. Baik doa pada waktu malam, pada waktu siang, pada waktu pagi dan sebagainya. Kemudian ada doa untuk pada masa kesesakan. Ada doa ketika jatuh dalam dosa. Ada doa ketika jiwa kita terancam. Ada doa ketika kita sakit. Ada doa di dalam saat-saat kita dalam tantangan kesulitan. Ada begitu banyak ayat yang bicara tentang doa. Dan beberapa ayat di dalam perjanjian baru yang sungguh-sungguh memiliki makna luar biasa. Misalnya Yakobus 5 ayat 16. Dikatakan doa ya orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan, maka sangat besar kuasanya. Saudara, paling tidak ada dua makna di situ. Doa itu adalah tanda iman. Ketika engkau doa jika dengan yakin, maka itu artinya engkau berdoa mesti dengan iman. Dan doa itu artinya tanda iman. Kalau engkau punya doa berarti kau punya iman. Kalau orang punya iman kau pasti berdoa, bukan? Menarik sekali. Kemudian 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, hanya kalimat yang sangat pendek. Tetaplah berdoa. Saudara, ini juga memiliki dua makna. Yang pertama, doa adalah sebuah perintah dari Tuhan. Tetaplah berdoa. Ini perintah dari Tuhan. Supaya setiap umat Tuhan mesti berdoa. Yang kedua, doa tidak boleh putus-putus. Tidak boleh berhenti. Tidak boleh stop. Tidak boleh sekali berdoa seumur hidup. Tidak boleh. Doa mesti terus menerus. Nggak boleh putus. Selalu luar biasa makna doa yang diajarkan oleh Alkitab bagi kita. Kemudian ayat yang berikutnya yang menarik sekali. Matius 7 ayat 7 menyebutkan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Saudara, ini juga memiliki makna yang luar biasa. Doa itu adalah satu usaha kita. Doa itu adalah satu upaya kita yang harus dikerjakan. Jadi doa itu ada satu usaha, satu upaya dari kita yang mesti kita kerjakan. Ini ada sebuah proses, ya. Banyak orang mau berkat Tuhan, banyak orang mau mujizat Tuhan, tapi engkau tidak mau prosesnya. Mestinya proses jalan Tuhan memberkati. Tuhan gak mau kita lompatin proses. Banyak orang, Tuhan saya mau duit 1 M, 100 juta Tuhan. Langsung Tuhan taruh di meja. Gak mungkin, ya. Engkau boleh minta seperti itu, tapi Tuhan bilang, maukah engkau ikut prosesnya? Prosesnya apa Tuhan? Berdoa paling tidak, itu yang pertama. Karena itu doa memiliki satu makna, itu ada proses. Satu upaya, satu usaha di mana kita datang di hadapan Tuhan. Minta, kata Tuhan. Kemudian carilah, kemudian ketoklah. Itu adalah kata-kata kerja yang mengandung proses. Makna berikutnya adalah, doa itu jika bertemu dengan kehendak Tuhan, maka pasti diberkati Tuhan. Doa itu jika bertemu dengan kehendak Tuhan, maka pasti diberikan oleh Tuhan. Saudara, jangan cuma nangkep bagian belakangnya. Ini statement. Ini tidak memutlakkan bahwa engkau doa pasti kau dapat. Doa pasti dijawab. Itu keliru. Saya memutlakkan kalimat itu, padahal ada satu yang saya lupa. Jika doa tidak ketemu dengan kehendak Tuhan, mungkin Tuhan tidak jawab doa kita. Tapi jika doa kita bertemu dengan kehendak Tuhan, maka doamu pasti dijawab. Karena ayat selanjutnya berkata, setiap orang yang meminta, mendapat. Setiap orang yang mencari, menemukan. Dan setiap orang yang mengetok, pintu dibukakan. Saudara-saudara, di sini kita melihat betapa pentingnya doa di dalam kehidupan umat Tuhan. Artinya apa? Umat Tuhan tidak boleh hidup tanpa doa. Artinya bahwa umat Tuhan tidak bisa tidak berdoa. Artinya umat Tuhan harus tetap berdoa dan terus menerus berdoa. Dan inilah alasannya mengapa Roh Kudus mengingatkan supaya jemaat Tuhan selalu berdoa. Sebab doa begitu penting.
Doa adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Saudara, kalau saya mau komunikasi dengan istri saya, dengan Semu, saya angkat handphone. Saya bilang, saya pencet nomornya, saya bilang, Semu, tolong buka pintu dong. Misalnya begitu. Handphone itu alat komunikasi, betul? Lalu waktu saya menelpon, ada gelombang. Gelombang yang membawa suara saya sampai ke dia, suara dia sampai ke saya. Ya. Lalu selain gelombang, itu ada seperti satu wadah yang disiapkan oleh satelit sehingga kita bisa ketemu dalam gelombang itu. Saudara-saudara, doa seperti itu. Doa itu seperti handphone di tangan kita, alat komunikasi. Dan itu seperti ada gelombang signal secara khusus sebagai tempat dan wadah sempat saya bertemu Tuhan dan Tuhan bertemu sama saya. Saudara-saudara, ini penting sekali. Karena itu Roh Kudus mengingatkan supaya jemaat senantiasa berdoa. Karena doa sangat penting. Doa adalah suatu alat komunikasi kita bagi setiap umat dan kepada Tuhan. Yang terakhir, yang keenam. Ya, yang keenam, poin yang keenam. Peranan Roh Kudus yang keenam, yaitu adalah membuat jemaat memiliki rasa takut terhadap Allah. Saudara, ayat 43 saya baca untuk kita. Maka ketakutanlah mereka semua, sebab sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan banyak tanda. Saudara, kata ketakutan di sini bukan seperti ketakutan kepada hantu, bukan seperti ketakutan kepada iblis, kepada setan, bukan. Tapi kata takut di sini adalah rasa takjub kepada Tuhan, rasa kagum terhadap Tuhan, rasa gentar terhadap Tuhan, dan rasa hormat kepada Tuhan. Jadi jangan salah Bapak Ibu. Ketakutan di situ adalah mereka makin takjub, makin hormat, makin kagum, makin gentar kepada Allah. Saudara-saudara, ketika para rasul itu membuat mujizat, mereka takjub, mereka kagum, mereka hormat, mereka takut dan gentar di hadapan Tuhan. Saudara, perasaan ini sangat penting di dalam ibadah. Ya, perasaan takut, perasaan hormat, perasaan gentar di hadapan hadirat Allah. Itu sangat penting ketika setiap umat Tuhan beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, banyak orang beribadah tapi mereka nggak takut sama Tuhan. Mereka nggak rasa gentar di hadapan Tuhan. Mereka sembarangan saja. Mereka nggak hormat. Mereka nggak takjub sedikit pun. Maka saat itu engkau kehilangan hadirat Tuhan. Kalau engkau mau merasakan hadirat Tuhan, engkau mesti punya yang namanya rasa-rasa ini. Yaitu rasa takut, rasa takjub, rasa gentar, dan rasa hormat kepada Tuhan. Saudara, itu sebabnya bidang ibadah kita membuat satu aturan di dalam ibadah online. Ya, setiap kali Bapak Ibu ikut ibadah online, ada aturan tuh di awal tuh. Ya, ketika videonya udah putar, paling tidak ada 5 kalau nggak salah. Pertama yang muncul, menyiapkan diri dengan baik, ya kan? Kalau mau ibadah, siapkan diri dengan baik. Kemudian berpakaian yang sopan dan rapi, gitu ya. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu sopan apa enggak ya, saya nggak tahu. Tapi nanti saya kasih tahu tujuan bagian ini. Lalu ada aturan tidak sedang mengerjakan pekerjaan lain, betul ya? Lalu yang keempat kalau nggak salah, mengikuti liturgi ibadah sampai selesai. Saudara, 4 hal ini kalau Bapak Ibu nggak mau lakukan, nggak masalah karena saya nggak lihat. Betul bahwa itu bukan untuk kami sebenarnya. Itu bukan untuk pendeta, itu bukan untuk majelis. Tapi itu dilakukan supaya engkau punya rasa takut dan rasa gentar dan punya rasa hormat ketika ibadah sama Tuhan. Kalau engkau punya perasaan-perasaan itu, pada saat itulah engkau bisa nikmati hadirat Tuhan. Tapi kalau engkau tidak hormat, engkau tidak takjub, engkau tidak gentar, engkau nggak takut di hadirat Tuhan, engkau sembarangan saja, mohon maaf. Mungkin kau lihat tontonan video yang ibadah kita itu hanya sekedar tontonan. Sama seperti engkau nonton TV, tidak ada bedanya, tidak ada sesuatu yang membedakan. Saudara, saya sedih sekali kalau itu yang terjadi. Karena itu saya mohon kepada Bapak Ibu, siapkan diri kalau mau ibadah. Saat ini kita nggak bisa kumpul seperti dulu. Mungkin ibadah ini bisa lama dalam bentuk online. Walaupun dalam bentuk online, ingat hadirat Tuhan tetap sama. Usahakan kerjakan yang terbaik.
Supaya apa? Engkau bisa nikmati hadirat Tuhan. Kau dapat jamahan Tuhan. Dan kau juga pasti akan diberkati Tuhan. Saudara, jemaat mula-mula mereka memiliki rasa gentar, takjub dan takut, hormat kepada Allah ketika mereka berkumpul di hadapan Tuhan. Rasa-rasa ini sangat penting ketika kita ibadah. Karena itu mari kita hormati Tuhan di tengah-tengah ibadah kita. Saudara-saudara, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama tadi, biarlah Roh Kudus menuntun kita ya untuk bertekun di dalam doa. Kemudian kita juga dituntun sama Dia supaya kita punya rasa takut, rasa hormat, rasa takjub kepada Tuhan. Ya, biarlah Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami sampaikan. Kami percaya bahwa inilah yang Roh Kudus ingin sampaikan kepada kami, di mana kami boleh melihat, bercermin dari kehidupan jemaat mula-mula. Mereka begitu luar biasa. Roh Kudus berperan di tengah-tengah mereka. Sehingga setiap saat mereka berkumpul untuk memecahkan roti, mengingat Yesus yang mati dan terus dipersekutukan dengan Yesus. Dan setiap saat juga mereka berkumpul untuk berdoa. Mereka memakai doa sebagai satu alat komunikasi yang terus-menerus dengan Tuhan. Tidak ada putus-putusnya. Kemudian yang terakhir kami melihat bagaimana mereka sungguh-sungguh berelasi dengan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan mereka juga ada di hadirat Tuhan dengan rasa gentar, rasa hormat, rasa takjub, dan rasa takut di hadapan Tuhan. Saat-saat begitulah kami boleh menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat-berkat rohani dari Tuhan, dan menikmati jamahan Tuhan yang luar biasa atas kami. Biarlah jemaat kami bertumbuh berkembang dengan perasaan-perasaan yang luar biasa ini. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati hamba-Mu, berkati firman Tuhan. Roh Kudus bicara dan terus menanamkannya, mengaplikasikannya bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Kita mau mohon Roh Kudus hadir dalam setiap hidup kita. Roh Kudus yang senantiasa menjadi penolong dan penghibur kita. Biarlah berserta kita bersama. Kita menaikkan pujian, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh
marilah kita pulang ke tempat kita masing-masing. Kita hadapi hidup kita dengan sungguh-sungguh mengandalkan pimpinan Roh Kudus, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, dan pemeliharaan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok, dan seterusnya sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita saleh-salehnya. Amin. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, izinkan saya menyampaikan beberapa warta untuk kita. Pertama, kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan kami berdoa ibadah kita sungguh-sungguh memberkati Bapak Ibu dan menumbuhkan iman kita di tengah-tengah COVID-19 ini. Kemudian kami terus ingatkan jadwal ibadah kita. Ada ibadah doa hari Kamis malam pukul 19.00. Kami harap setiap keluarga boleh mengikutinya bersama-sama dengan anak-anak kita, mengajarkan mereka berdoa. Dan sehubungan dengan doa ini, jika ada doa khusus yang Bapak Ibu ingin gembala sidang doakan, boleh sampaikan di dalam form yang pernah disampaikan oleh diaken kita. Sampaikanlah di sana, tidak ada yang akan melihat kalau itu doa yang khusus, tidak mau didengar oleh orang lain, maka nanti akan di follow up oleh gembala sidang kita. Kemudian kami juga mengingatkan bahwa setiap Kamis keempat yang pernah kami umumkan beberapa waktu yang lalu, bahwa persekutuan faith kita itu akan diadakan setiap hari Kamis yang keempat. Nah, ini kita mulai pada hari Kamis keempat bulan Juli yang akan datang. Itu via Zoom aplikasi, sehingga kita bisa lihat saling berelasi lewat video Zoom itu, di mana kita bisa saling ngobrol di sana, kita bisa berelasi, mungkin bisa dengar firman Tuhan, lalu kita juga bisa game dan sebagainya. Ya, ini ingat minggu keempat atau Kamis keempat daripada bulan Juli kita akan mulai. Kemudian yang berikutnya ada persekutuan pemuda setiap malam minggu pukul 19.00. Ingat para pemuda kita, jangan lupa ibadah dan persekutuan kita setiap malam minggu. Dan juga hari Minggu, khususnya anak sekolah minggu kita pukul 9.30, biarlah anak-anak kita boleh belajar, beribadah, mengenal Tuhan, berrelasi dengan Tuhan. Dan kebaktian umum seperti biasa 10.30. Kami harap semua jemaat boleh mengikutinya, mempersiapkan diri dengan baik. Kemudian doakan terus gereja kita yang hari-hari ini membutuhkan pertolongan dari setiap umatnya, dan juga kita terus doakan baik di dalam finansial dan sebagainya, dan program-programnya yang akan datang setelah kita nanti sudah masuk new normal di masa yang akan datang. Bagi Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan, kami ucapkan terima kasih. Bagi yang terus mau mendukung, silakan ditransfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Demikian warta dari saya, bagi Gembala Sidang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati.